semuanya, aku Vidala Agatha, aku sebagai unsur besi. Besi merupakan salah satu unsur kimia yang memiliki nomor atom 26. Besi berwarna putih silver mengkilap. Besi memiliki sifat kuat dan ulet, serta besi juga mudah untuk dibentuk. Di balik sifat besi yang kuat, ia juga memiliki kelemahan, yaitu ia mudah sekali untuk berkarat. Di saat ia berkarat, ia akan rapuh dan hilang kekuatannya. Beberapa manfaat besi untuk kehidupan sehari-hari adalah dijadikan sebagai peralatan rumah tangga, digunakan sebagai bahan konstruksi, digunakan sebagai bahan perkakas, digunakan sebagai bahan mesin berat, dan digunakan sebagai peralatan keamanan. Kenalin, nama aku Ella, dan di sini aku sebagai unsur tembaga. Jadi tembaga sendiri adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambang ini berasal dari bahasa Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik loh. Hanya saja unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni memiliki sifat halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga juga merupakan elemen penting untuk nutrisi manusia, yaitu sebagai mineral yang sangat penting untuk pembentukan sel darah. Makanan tinggi tembaga diantaranya termasuk sayuran hijau, biji-bijian, kentang, dan juga kacang-kacangan. Namun tetap saja hal-hal yang berlebihan itu tidak baik. Kelebihan tembaga dapat menyebabkan penyakit kuning, anemia, dan juga diare. Hampir 80% tembaga yang telah ditambang sampai saat ini masih digunakan. Selain itu, tembaga adalah logam yang didaur ulang 100%. Tembaga juga adalah logam yang melimpah di kerak bumi dengan konsentrasi 50 bagian per juta. Saya Komang Putri Widiani sebagai unsur aluminium. Aluminium merupakan unsur dengan nomor atom 13 yang dilambangkan dengan Al. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen dari 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium terdapat dalam penggunaan aditif makanan, antasida, astrigens, semprotan hidung, knalpot mobil, asap tembakau, penggunaan aluminium foil, peralatan masak, kaleng, keramik, dan kembang api. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, ringan, dan kuat. Aluminium juga termasuk dalam konduktor panas yang baik. Hai, aku Nabila. Jadi di sini aku sebagai unsur kobalt dan akan menjelaskan sekilas tentang unsur kobalt. Unsur kobalt merupakan salah satu unsur kimia yang memiliki nomor atom 27. Warnanya metalik keabu-abuan dan sedikit berkilauan, serta kaya dengan sifat magnetis. Kobalt ini merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan makhluk hidup. Salah satunya yaitu berfungsi sebagai pembentukan pembuluh darah dan juga membangun vitamin B12. Serta kobalt juga berperan dalam pembentukan enzim. Selain itu, kobalt juga penting bagi berbagai kerajinan seperti porselen dan juga ubin. Halo, perkenalkan nama saya Nalin. Saya di sini sebagai nikel, yaitu salah satu unsur dalam tabel periodik bernomor 28. Dan nikel ini termasuk unsur kimia metalik juga. Nikel mempunyai sifat tahan karat, tapi dalam keadaan murni dia bersifat lemah dan lembek. Tapi jika dipadukan dengan besi, krom atau logam lainnya, dapat membentuk baja tahan karat yang keras. Dan manfaat nikel bagi kehidupan manusia sehari-hari diantaranya adalah pembuatan stainless steel, campuran besi baja, untuk bahan koin, industri otomotif, industri baterai, pelapis kaleng pada industri makanan, dan electroplating. Dari unsur-unsur yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa mengetahui bahwa aluminium, ferum, cobalt, cuprum, serta nikel sebenarnya adalah unsur-unsur pembentuk alniko. Alniko itu sendiri adalah bahan magnet permanen yang paling awal dikembangkan dengan sifat magnet terbaik dan koefisien temperatur yang kecil, dan sampai sekarang masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Layaknya anilko yang tersusun dari berbagai macam unsur, Indonesia juga diinjak oleh berbagai macam perbedaan. Negara kita Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, yang mana segala keberagaman yang ada
segala perbedaan yang ada. Salah satunya perbedaan kepercayaan. Kita gunakan untuk saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Kita memiliki semboyan yang sudah lama menjadi semboyan yang bermakna. Semboyan pemersatu bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda namun tetap satu jua merupakan semboyan yang penuh dengan makna bagi keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Kami berbeda. Islam, Katolik, Hindu adalah kepercayaan kami masing-masing. Namun, kami tetap satu di tanah air kita tercinta ini. Kami berbeda kepercayaan. Namun hal itu bukan pembatas bagi kami melakukan kerjasama. Kami berbeda kepercayaan. Namun hal itu bukanlah penghalang bagi kami untuk tetap memenuhi tugas sebagai seorang pelajar. Kami memang berbeda, tetapi kami tidak merasa dibedakan. Kita jadikan perbedaan ini sebagai tonggak pemersatu bangsa yang harus dijadikan suatu kebanggaan, di mana bangga akan bangsa yang memiliki banyak keberagaman dan senantiasa menjunjung tinggi toleransi. Menjadikan segala macam keberagaman menjadi hal yang biasa, bukan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita percaya. Hidup disandingkan dengan berbagai macam keberagaman sungguh indah. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana dalam lingkungan masyarakat itu sendiri memiliki banyak sekali perbedaan. Keberagaman tersebut menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut saya, keberagaman yang ada itu tidak hanya untuk dibanggakan, tetapi kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk melestarikannya. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali keberagaman yang ada, seperti contohnya keberagaman wilayah, suku bangsa, agama, ras, golongan, dan keberagaman jenis kelamin atau gender. Menurut saya, keberagaman di Indonesia merupakan salah satu keuntungan bagi bangsa Indonesia. Karena dengan adanya keberagaman ini, kita dapat melengkapi satu sama lain, sehingga persatuan dan kesatuan di Indonesia semakin erat. Selain itu, kita juga dapat belajar bagaimana cara menghargai orang lain. Nah, dengan demikian, kita harus bangga dengan keberagaman kita, karena tidak semua negara di dunia ini memiliki keberagaman seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjadikan keberagaman ini menjadi pemersatu bangsa, bukannya pemecah belah bangsa.